Accounting Principle. Di sini siklus akuntansi. Kita masuk ke bab 3, tahap penyelesaian atau penyesuaian atau adjustment. Di sini contoh soal nomor 1. PT Abadi pada tanggal 1 April 2022 membayar biaya polis asuransi untuk 6 bulan periode 1 April 2022 sampai 30 September 2022 sebesar 60 juta rupiah. Di sini diminta buatlah jurnal pada saat pembayaran asuransi. Ini kita diminta pencatatan menggunakan perkiraan harta atau aset dan perkiraan biaya atau expense. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian akhir periode per 30 April 2022. Kemudian nomor 3, buatlah jurnal saat penutupan per 30 April 2022. Yang keempat, buatlah jurnal pembalik saat awal periode 1 Mei 2022. Oke. Kita jawab. Ini nomor 1 yang tadi. Kita diminta membuat jurnal pada saat pembayaran, atau di sini masih disebut general journal atau jurnal umum. Jurnal umum untuk pencatatan pada perkiraan harta atau aset. Ini yang metode yang kedua adalah pencatatan pada perkiraan biaya atau expense. Di sini tanggal 1 April dibayar biaya asuransi selama 6 bulan. Ini 6 bulan periode 1 April 2022 sampai 30 September 2022. Maka untuk pencatatan berdasarkan perkiraan harta atau aset 1 April 2022, jurnalnya adalah prepaid insurance 60 juta pada debit. Kemudian cash atau uang tunai pada kredit sebesar 60 juta rupiah. Nah, di sini biaya asuransi yang dibayarkan masuk dalam perkiraan harta atau masuk dalam di sini masuk dalam balance sheet atau neraca di perkiraan aset current asset ini adalah aset lancar ya teman-teman, aktiva lancar. Nah, sedangkan pencatatan pada perkiraan biaya 1 April 2022 ini insurance expense atau biaya asuransi sebesar 60 juta rupiah pada di debit pada kas di kredit sebesar 60 juta rupiah. Kalau untuk perkiraan biaya ini masuknya di profit and loss. Ini profit and loss atau laba rugi masuk dalam akun biaya. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan kalau perkiraannya dicatat sebagai harta atau aset, maka dia akan masuk di balance sheet atau neraca di laporan keuangan, yaitu
dalam kategori aset lancar. Sedangkan untuk yang perkiraan biaya, dia masuk dalam kategori profit and loss di laporan keuangan. Kemudian masuk di akun biaya. Oke, di sini jelas dicatat sebagai harta, dicatat sebagai biaya. Lanjut, nomor 2. Kita diminta pada tanggal 30 April 2022 kita diminta untuk melakukan jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal pada masing-masing akun tersebut. Tanggal 30 April 2022 ini pencatatan pada perkiraan harta. Jurnal penyesuaiannya adalah insurance expense atau biaya asuransi 10 juta rupiah pada prepaid insurance sebesar 10 juta rupiah di kredit. Ini di debit. Dapat dari mana 10 juta rupiah ini? Ini kan asuransinya kan 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Ini dibagi 6 bulan sama dengan 10 juta. Maka beban asuransi per 30 April adalah 10 juta. Jadi beban asuransi per bulan adalah 10 juta. Maka yang diakui adalah biaya asuransinya atau beban asuransinya adalah 10 juta rupiah. Yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai pencatatan metode cash basis dan accrual basis, di mana kalau perusahaan besar ini menggunakan metode accrual basis. Ini accrual basis. Accrual basis ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan cash basis seringnya digunakan oleh perusahaan perorangan atau perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian untuk pencatatan pada perkiraan biaya. Ini tanggal 30 April 2022 ini prepaid insurance di debit 50 juta rupiah pada insurance expense di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kenapa 50 juta rupiah? Pada dasarnya di sini kan kita pada tanggal 1 April mencatat sebesar 60 juta rupiah di debit. Sedangkan biaya yang diakui adalah sebesar 10 juta. Sehingga nanti di buku besar insurance ini kan di posisi debitnya 60 juta. Di sini di posisi kredit 50 juta. Sehingga nanti 60 juta 60 dikurang 50 juta. Maka bebannya di profit and loss periode 30 April 2022 adalah sebesar 10 juta rupiah. Ini. Makanya ini dibalik sehingga insurance expense yang di ini 60 juta dikurang dengan insurance expense 50 juta ini, sehingga biaya asuransinya menjadi 10 juta rupiah yang hanya dibebankan untuk periode April. Ingat ya, kita menggunakan metode accrual basis, di mana accrual basis ini adalah metode pengakuan pendapatan pada periode yang terjadi di bulan tersebut atau biaya yang terjadi di bulan tersebut. Maka harus diakui di bulan yang berjalan.
walaupun itu dibayar atau uangnya diterima di bulan-bulan selanjutnya. Lanjut. Di sini closing journal atau jurnal penutup, ada pencatatan pada perkiraan harta atau aset. Ini tanggal 30 April 2022. Ini kita jurnal di income summary 10 juta rupiah di debit. Di kredit insurance expense 10 juta rupiah. Di sini kenapa harus jurnal dilakukan jurnal penutup atau jurnal penutupan? Ini untuk menutup biaya-biaya yang ada di laporan keuangan, sehingga biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan yang ada di periode April tidak masuk lagi ke dalam periode Mei 2022. Jadi setelah selesai melakukan pencatatan atau pembuatan laporan keuangan, maka wajib untuk melakukan closing journal. Jurnal penutup ini hanya digunakan pada akun biaya dan akun pendapatan. Harus dibalik sehingga nanti pendapatan dan biayanya tidak masuk ke bulan selanjutnya. Untuk closing journal ada perkiraan biaya. Pencatatannya adalah income summary pada insurance expense 10 juta rupiah. Ini di debit, ini di kredit. Nah, ini lanjut, ini nomor 3. Yang ini nomor 4. Reversing journal atau jurnal pembalik. Kalau untuk pencatatan pada perkiraan harta tidak ada jurnal pembalik. Kalau untuk pencatatan pada perkiraan biaya, jurnal pembaliknya di 1 Mei ya. 1 Mei kita insurance expense 50 juta rupiah di debit. Kemudian prepaid insurance di kredit sebesar 50 juta rupiah. Di sini kenapa di pencatatan pada perkiraan biaya harus di jurnal balik? Ini untuk memunculkan lagi biaya asuransi sebesar 50 juta rupiah agar kita konsisten mencatat biaya asuransi ini berdasarkan perkiraan biaya yang masuk di profit and loss atau rugi laba. Jadi nanti ini tetap kita adjustment atau kita sesuaikan setiap bulannya, baik itu perkiraan dicatat sebagai harta atau perkiraan dicatat sebagai biaya. Kemudian ini buku besarnya. Buku besar pencatatan sebagai harta. Ini prepaid insurance tadi tanggal 1 April 2022. Ini kita bayar asuransi. Masuk di debit sebesar 60 juta. Ini perkiraan harta aktiva. Ini aktiva, aset lancar. Kemudian tanggal 30 April 2022 ini masuk adjustment jurnal 10 juta rupiah, sehingga asuransi dibayar di mukanya. Saldonya pada neraca adalah 10 juta rupiah. Ini neraca per 30 April 2022 sebesar 50 juta rupiah. Cuman kemudian ini insurance expense, ini pencatatan sebagai harta 30 April 2022. Ini ada biaya asuransi di debit 10 juta rupiah di adjustment jurnal.
adjustment jurnal. Kemudian tanggal 30 April ada jurnal penutup CJ, closing jurnal, di kredit 10 juta rupiah. Yang sudah saya jelaskan kenapa harus ditutup. Kalau biayanya asuransi tidak ditutup sebesar 10 juta ini, nanti dia ikut biaya ini akan masuk ke periode Mei 2022, sehingga nanti di Mei ini akan ada biaya April, makanya wajib ada jurnal penutup. Ini pencatatan sebagai biaya. Prepaid insurance tanggal 30 April ini adjustment jurnal 50 juta. Kemudian ada jurnal pembalik 50 juta rupiah. Nanti tanggal 1 Mei 2022 ini dibalik lagi. Ini untuk menghilangkan prepaid insurance yang ada di neraca. Ini kan masuk neraca. Sedangkan kan kita catatnya sebagai biaya, bukan sebagai harta. Maka harta yang ada di neraca prepaid insurance ini, yang ini harus di jurnal balik sehingga saldonya di neraca 0 per 1 Mei 2022. Kemudian insurance expense ini pencatatan sebagai harta 1 April 2022 ini kan dibayar asuransi 60 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 April 2022 ini ada adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian sebesar 50 juta rupiah. Jadi biaya per 30 April 2022 untuk insurance expense adalah 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 April 2022 ini closing jurnal atau jurnal penutup. Ini kenapa harus ditutup? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kalau biayanya tidak ditutup, maka biaya April 2022 akan masuk ke biaya Mei 2022, sehingga tanggal 30 April setelah melakukan closing laporan keuangan maka harus ditutup perkiraan akun biaya yang ada di profit and loss, sehingga saldonya menjadi 0. Kemudian 1 Mei 2022 khusus untuk pencatatan sebagai biaya ini di jurnal balik kembali. Ini akan muncul lagi per 1 Mei 2022 di profit and loss. Profit and loss sebagai biaya.